Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita melanjutkan kembali pembacaan Sirah Nabawiyah yang insyaallah pembahasan kita malam hari ini berkenaan dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Ini salah satu bab yang disusun oleh Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ini menjelaskan tentang silsilah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi tentang sampainya nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Ismail ini dalam salah satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, pernah bersabda, "Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismaila." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari anak keturunan Nabi Ibrahim itu, Allah pilih Nabi Ismail, dipilih sebagai nabi. Wastafa min waladi Ismail Kinanah. Kemudian dari keturunannya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala pilih satu keturunan yang terhormat di antara mereka, yaitu keturunan Bani Kinanah nantinya. Wastafa min Bani Kinanata Quraisyan. Dari Bani Kinanah ini Allah Subhanahu wa taala pilih yang terhormat di antara mereka, yaitu Quraisy. Siapa itu Quraisy? Nanti kita akan baca nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihkan dari anak keturunannya Quraisy ini, Allah pilih satu kabilah yang terbaik dan terhormat di tengah-tengah mereka, yaitu Bani Hashim, kabilah anak keturunannya Hashim ibn Abdi Manaf. Wastafani min Bani Hashim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari tengah-tengah kabilah Hashim. Itu Allah pilih di antara mereka yang akan menjadi nabi dan rasul di akhir zaman. Hadis ini sahih, diriwayatkan dari Wa'ilah ibn al-Ashqa oleh al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Nah, adapun Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah di dalam bab ini menjelaskan bahwasanya nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 bagian. Linasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathatu ajza. Ini kata beliau bahwasanya nasabnya Nabi itu ada 3 bagian. Juz'un ittafaqa ala sihhatihi ahlus siyari wal ansab. Bagian yang pertama adalah bagian di mana para ulama sirah dan para ulama nasab itu bersepakat, tidak ada perbedaan tentang nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya siapa, kakeknya siapa, terus sampai kepada wa huwa ila Adnan, sampai kepada Adnan. Ini sepakat. Wa juz'un ikhtalafu fihi ma baina mutawaqqifin fihi wa qailin bih. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian di mana sebagian para ulama itu ikhtalaf, jadi terjadi perbedaan pendapat
antara mereka yang sepakat dan antara mereka yang kemudian tawakuf, tidak menyatakan ini sebagai nasabnya Nabi. Ini bagian yang kedua. Wa huwa ma fawqa Adnan ila Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang ini adalah bagian dari Adnan ke atas lagi sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa juz'un, kemudian bagian yang terakhir, la nasyukku anna fihi umuran ghaira sahihah. Yang terakhir adalah bagian penggalan nasab Nabi SAW, yang mana kita tidak meragukan di dalamnya itu ada hal-hal yang tidak sahih di dalamnya itu. Ada banyak berita-berita dan informasi yang tidak sahih untuk bagian yang ketiga ini. Ini bagian ketiga ini di mana? Wa huwa ma fawqa Ibrahim ila Adam alaihi wassalam, yaitu antara Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Itu ada banyak ketidakbenaran di situ. Umuran ghaira sahihah, kata Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Waqad aslafna al-isyarah ila ba'di hadha, sebagiannya kata beliau sudah kami sampaikan, yaitu pada pembahasan bangsa Arab kemarin. Nah, pada pembahasan bangsa Arab, Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri sudah mengutip beberapa hadis yang sahih, di antaranya tadi yang saya sebutkan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah SAW hanya menyebutkan sebagian saja dari nasabnya itu. Nah, adapun tafsil atau detail dari ketiga juz'un ini, dari ketiga bagian nasabnya Nabi SAW, yang bagian pertama adalah antara Nabi Muhammad SAW sampai Adnan. Ini yang disepakati kesahihannya oleh para ulama sirah dan banyak dihafalkan oleh kaum muslimin, para penuntut ilmu hingga detik ini, yaitu nasabnya Nabi SAW huwa Muhammad ibnu Abdillah, putra dari Abdullah ibnu Abdul Muttalib, ismuhu Syaibah. Abdullah ini putra dari Abdul Muttalib. Namanya Abdul Muttalib adalah Syaibatul Hamdi. Nanti akan kita baca ceritanya kenapa beliau disebut Abdul Muttalib, sementara nama yang diberikan oleh ibunya adalah Syaibah, karena di rambutnya ini ada warna putih uban semenjak kecilnya. Ibnu Hashim, putra dari Hashim, dan Hashim ini adalah gelar. Kenapa diberikan gelar Hashim? Kita juga akan membaca kisahnya nanti setelah ini. Ismuhu Amr, yang mana namanya adalah Amr. Ibnu Abdi Manaf, putra Abdi Manaf, ismuhu Al-Mughirah. Abdu Manaf itu namanya Mughirah, gelarnya Abdu Manaf. Manaf itu nama salah satu berhalanya orang Quraisy. Jadi nanti antum semua yang punya anak nanti jangan dikasih nama Abdu Manaf. Mentang-mentang ini nama dari salah satu kakeknya Nabi Muhammad dikasih nama anaknya Abdu Manaf. Artinya Manaf itu berhala, Abdu Manaf hambanya berhala yang namanya Manaf. Ini jangan sampai demikiannya. Ibnu Qusay, putra dari Qusay, ismuhu Zaid. Ibnu Kilab, putra dari Kilab. Kilab ibnu Murrah. Kilab ini adalah putra dari Murrah. Murrah ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, sampai kepada Fihr. Fihr inilah Quraisy. Wa huwa al-mulaqab bi Quraisy wa ilaihi tantasibu al-qabilah. Jadi yang namanya Quraisy itu adalah anak cucunya dari Fihr ibn Malik. Semua anak cucunya itu Fihr ibn Malik. Adapun nanti yang di atasnya Fihr ini adalah Bani Kinanah. Fihr ibn Malik, ibn Nadhr, ibn Kinanah, ibn Khuzaimah, ibn Mudrikah, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan. Ini yang sampai kepada Adnan. Riwayat ini disampaikan oleh para ahli sirah, diantaranya Al-Imam Ibnu Hisham itu di dalam sirahnya, kemudian Al-Imam At-Tabari di dalam tarikhnya, dan juga mungkin saya tambahkan di sini Al-Imam Muhammad ibn Sa'ad itu di dalam tabaqatnya, Tabaqat Al-Kubra, juga menyebutkan nasabnya Nabi SAW ini sampai Adnan, dan tidak didapati
perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama sirah untuk nasabnya Nabi sampai Adnan ini. Adapun yang di atas Adnan, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri melanjutkan al-juz'u tsani ma fawqa Adnan. Yang bagian kedua adalah di atas Adnan. Wa Adnan huwa ibnu Ad. Dia adalah putra dari Ad ibn Humaysa' ibn Salaman ibn Aus ibn Buz ibn Qamwal ibn Ubay ibn Awam ibn Nashid ibn Haza ibn Baldas ibn Yadlaf ibn Tabikh ibn Hajim ibn Jahim ibn Nahish ibn Makhi ibn Iyad ibn Abqar ibn Abid ibn Du'a ibn Hamdan ibn Sambur ibn Yathrabi ibn Yahzan ibn Yalhan ibn Ar'awa ibn Id ibn Daishan ibn Aysar ibn Afnat ibn Ayham ibn Miqsar ibn Nahith ibn Zarih ibn Sumay ibn Muzay ibn Audah ibn Iram ibn Qaidar ibn Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ini yang kedua ini ada perbedaan pendapat di antara ulama sirah. Ada yang nanti terbalik-balik gitu. Adapun yang sepakat tadi yang pertama. Nah, adapun bagian yang ketiga, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan al-juz'u tsalits ma fawqa Ibrahim. Yang di atas Nabi Ibrahim huwa ibn Tarih. Tarih itu namanya adalah Azar. Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya ayahnya Nabi Ibrahim itu Azar. Ibn Nahur, Ibn Saruh, Ibn Sarugh, Ibn Ru'u, Ibn Falih, Ibn Abir, Ibn Salih, Ibn Arfakhash, Ibn Sam, Ibn Nuh alaihi salam, putra Nabi Nuh alaihi salam, Ibn Lamik, Ibn Mutawashlah, Ibn Akhnuh. Yuqal huwa Idris, yang dikatakan bahwasanya Akhnuh ini adalah namanya Nabi Idris, tapi yuqal masih qil waqal, kata-katanya masih. Ibn Yarid, Ibn Mahlail, Ibn Qainan, Ibn Anusyah, Ibn Shith, putra dari Shith. Shith ini adalah putranya Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini beberapa runutan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagian 1, 2, 3 ini yang disepakati adalah bagian yang pertama. Adapun 2 dan 3 ini ada khilaf di bagian yang kedua, dan yang bagian ketiga itu banyak sekali terdapat perkara-perkara yang tidak sahih. Allahu taala a'lam. Yang wajib diimani oleh seorang muslim mengenai nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah imani bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rinciannya ini nanti sampai kepada Nabi Ibrahim. Syariat tidak menuntut kita untuk mengetahuinya. Yang rinciannya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namun dengan data yang sahih, seorang muslim itu dituntut nanti mengetahui antara Nabi Muhammad sampai dengan Adnan. Nah, ini tadi ada beberapa nama kakek-kakeknya yang disebutkan. Maka Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kesempatan ini membawakan kisah beberapa kakeknya yang nanti ada hubungannya dengan peristiwa sejarah setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan sampai beliau wafat. Nah, kisah pertama yang beliau bawakan di sini adalah kisahnya Hashim, yaitu kakeknya Nabi Muhammad SAW yang merupakan putra dari Abdu Manaf. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan al-usratun nabawiyah, keluarganya Nabi Muhammad SAW, tu'rafu usratuhu bil usrah al-hashimiyah. Jadi keluarga Nabi SAW itu dikenal dengan qabilah Bani Hashim, yaitu keluarga Hashimiyah, nisbatan ila jaddihi Hashim ibn Abdi Manaf, yang dinisbatkan kepada kakek beliau yang bernama Hashim ibn Abdi Manaf. Wa idzan falanadhkuru syai'an min ahwali Hashim wa man ba'dahu. Karena Nabi Muhammad ini keluarganya dikenal dengan nama Bani Hashim, maka
beliau membawakan kisah dari Hashim sampai ke bawahnya. Tetapi nanti kisah yang di atasnya itu kisah-kisahnya Abdul Manaf, kisahnya Qusay, kisahnya Kilab, kisahnya Murrah, tidak beliau bawakan secara detail di dalam kitab ini. Karena nanti kisah dari Hashim, kemudian kisahnya Abdul Muttalib, itu yang akan ada hubungannya nanti dengan sejarah atau sirah nabawiyah yang kita pelajari selanjutnya. Yang pertama adalah kisah Hashim. Waqad aslafna anna Hashiman huwa alladhi tawalla as-siqayata war-rifadata min Bani Abdi Manaf hina tasalaha Banu Abdi Manaf wa Banu Abdiddar ala iqtisamil manasibi fima bainahuma. Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya Hashim itu adalah tokoh yang disepakati di tengah-tengah Quraisy sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap siqayah. Siqayah ini tanggung jawab memberikan air minum, membagikan air minum sumur Zam-Zam kepada para pengunjung haji, kepada para haji yang datang. Warifadah, melayani tamu-tamu yang datang ketika pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Ini tugasnya diberikan kepada Hashim. Hal ini terjadi setelah putranya Abdul Manaf dengan putra-putranya Abduddar, Bani Abdi Manaf dengan Bani Abdiddar itu melakukan pembagian tugas, al-iqtisamil manasib, pembagian tugas antara mereka berdua. Maka dari keturunannya Abdul Manaf, Hashim yang ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk memberikan memberikan minuman, air minum, keperluan minum dan pelayanan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala pada saat pelaksanaan ibadah haji. Wa Hashim kana musiran dza syarafin kabir. Beliau ini musir. Hashim ini musir. Musir itu mudah hartanya. Artinya kan istilah di tengah-tengah masyarakat kita murah rezeki gitu kan. Dza syarafin, dan dia punya kemuliaan. Hartanya itu mudah didapat, jadi ngasih ke orang itu juga mudah. Wa huwa awwalu man at'ama ats-tsarid lil hujjat bi Makkah. Beliaulah yang pertama kali membuat tradisi memberikan tsarid. Tsarid itu makanan roti yang dicabik-cabik baru diberikan kuah kaldu, itu tsarid namanya. Jadi kalau antum mau coba makan tsaridnya, masak kuah apa kayak gitu kan, kuah kaldu kambing atau apa, baru nanti roti gandum itu antum cabik-cabik, dihancurkan, kasih kuahnya itu, dicoba makan, dan itu adalah tsarid namanya. Nah, wa kana ismuhu Amr fama summiya Hashiman illa li hashmihi al-khubz. Nama aslinya adalah Amr. Dikatakan Hashim karena beliau ini mencabik-cabik, memecah-mecah khubz, roti. Ini Hashim itu artinya adalah pecah, memecah, kasaro, memecah, menyobek, membagi-bagi. Khubz itu roti yang besar itu dicabik-cabik, dipecah-pecah. Karena perbuatan beliau seperti itu, maka beliau diberi diberi gelar Hashim. Wa huwa awwalu man sanna rihlataini li Quraisy. Tidak hanya itu, yang menjadi tradisi yang beliau mulai di situ. Beliau juga memulai tradisi untuk melakukan 2 rihlah untuk orang-orang Quraisy. 2 rihlah itu dua perjalanan. Jazakallah khairan. Bismillah. Dua perjalanan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Karena sebab rihlahnya orang-orang Quraisy, yang mana orang-orang Quraisy itu punya tradisi rihlah di musim dingin dan di musim panas. Rihlatash syita' yaitu perjalanan di musim dingin, wa rihlatash shaif yaitu perjalanan di musim panas. Nah, rihlah ini adalah rihlah perdagangan, yaitu perjalanan dagangnya Quraisy.
Jadi mereka ada musim perjalanan dagang nanti ke wilayah Syam, dan ada musim perjalanan dagang ke wilayah Yaman. Kalau musim dingin di Mekah itu dingin, maka mereka cenderung, orang-orang Quraisy itu nanti mencari wilayah yang lebih hangat. Ketika mencari wilayah yang lebih hangat, artinya wilayah yang mendekati jalur ekuator, jalur Khatul Istiwa, maka mereka perginya ke selatan. Nah, pada saat musim dingin mereka mencari daerah yang lebih hangat, mereka pergi ke selatan, maka tujuan dagangnya adalah Yaman. Ke Yaman lah mereka. Adapun di musim panas, ketika di musim panas wilayah mereka itu panas, mereka cenderung nanti pergi ke utara untuk mencari wilayah yang agak lebih sejuk. Mereka ke utara, ke wilayah Syam. Ini yang melatar belakangi mereka melakukan dua rihlah ini. Wa min hadithihi, nah ini ada beberapa syair yang dilantunkan oleh orang-orang Arab pada masa itu yang menyebutkan bahwasanya Hashim inilah yang memiliki tradisi, memulai tradisi untuk memberi makan sarit dan melakukan dua perjalanan bagi orang-orang Quraisy. Wa min hadithihi, dan diantara ceritanya yang lain, annahu kharaja ila Syam tajiran. Pada suatu ketika beliau itu pergi menuju Syam dalam rangka berdagang. Falamma qadimal Madinata, ketika sampai di Madinah, tazawwaja Salma binta Amrin. Beliau menikahi wanita yang namanya Salma, putri dari Amr. Amr, siapa Amr itu? Nah, dua-duanya namanya sama-sama Amr. Hashim tadi namanya juga Amr. Nah, punya kerabat dagang, teman dagang yang tinggal di Yathrib. Namanya waktu itu masih Yathrib, belum jadi Madinah. Nah, Amr ini punya putri namanya Salma. Ahadu Bani Adi ibn Najjar, yaitu apa? Salah satu dari keturunan kabilah Bani Adi ibn Najjar. Wa aqama indaha, ketika menikah tinggal di rumahnya Amr. Itu tadi salah satu dari kabilah Adi bin Najjar ini. Setelah menikah dengan Salma tadi, tinggal beberapa lama di Madinah. Tsumma kharaja ila Syam, kemudian pergi lagi menuju wilayah Syam. Wa hiya 'inda ahliha qad hamalat, pada saat ditinggal oleh Hashim untuk pergi lagi berdagang ke Syam, maka Salma ini sedang hamil. Hamil mengandung seorang putra yang nanti akan diberi nama Syaibah, yang Syaibah ini nanti dikenal dengan Abdul Muttalib. Ketika Hashim ini pergi dan istrinya sedang hamil itu tadi, Hashim sampai di Gaza, salah satu kota di tanah Palestina, sampai sekarang masih ada, yaitu jalur Gaza itu kan. Sampai di Gaza, beliau berdagang di sana, sakit, meninggal. Ketika meninggal, lahirlah siapa? Syaibah. Wa waladat imra'atuhu Salma Abda al-Muttalib sanata arba'imi'atin sab'ah wa tis'ina miladiyah, sekitar tahun 497 dilahirkanlah oleh Salma ini putranya yang namanya Hashim, yang putranya namanya Syaibah putra Hashim. Syaibah putra Hashim ini nanti yang dikenal dengan Abdul Muttalib. Wasammathu Syaibah, diberi nama oleh ibunya tadi namanya Syaibah. Li syaibatin kanat fi ra'sihi, karena di kepalanya itu ada warna putih seperti uban gitu. Ketika lahir sudah ada warna putih, jadi dikasih nama Syaibah. Wa ja'alat turabbihi fi baiti abiha fi Yathrib. Nah, ketika lahir itu dirawatlah, diasuhlah Syaibah ini tadi, putra dari Hashim yang ayahnya meninggal di Gozah tadi. Walam yash'ur bihi ahadun min usratihi bi Makkah. Sementara keluarga-keluarganya Hashim itu belum ada yang tahu kalau Hashim itu menikah dengan seorang wanita di Yathrib dan punya anak. Nggak ada yang tahu itu. Jadi kan tadi Hashim habis menikah di Yathrib dengan Salma, belum pulang ke Mekah. Ketika istrinya mengandung, kembali lagi ke Syam berdagang lagi, kan begitu.
Jadi keluarganya tidak ada yang tahu di Mekah itu kalau Hashim punya istri itu tadi ya. Ketika tidak mengetahui itu, wa kana li Hashim arba'atu banin. Hashim itu punya 4 anak sebenarnya. Wahum Asad. Anak-anaknya Hashim yang ada di Mekah itu namanya Asad, kemudian Abu Saifi, kemudian Nadlah, kemudian Abdul Muttalib, yaitu Syaibah ini nanti yang dari istrinya namanya Salma ini tadi. Wa khamsu banat, ada 5 orang anak perempuan yang dimiliki oleh Hashim. Wahunna, namanya diantaranya adalah Syifa, Khalidah, Dhaifah, Ruqayyah, dan Jannah. Ini kisah yang berkenaan dengan Hashim. Nah nanti kelanjutan ceritanya, keluarganya Hashim yang ada di Mekah nanti akhirnya mengetahui kalau Hashim itu punya anak namanya Syaibah, hasil dari pernikahan beliau dengan Salma. Nah nanti jamaah sekalian, pada kisah-kisah selanjutnya di Sirah Nabawiyah kita akan melihat ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Nanti di Madinah itu Qabilah Bani Najjar itu adalah qabilah yang paling berbahagia ketika Rasulullah SAW datang. Dan Rasulullah menginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah salah satu dari qabilah Bani Najjar. Kemudian yang hubungan kekerabatannya paling dekat nanti dengan Nabi SAW adalah Ummu Sulaim. Jadi Rasulullah itu sering ke rumahnya Ummu Sulaim, istirahat, tidur di rumahnya Ummu Sulaim, yang mana Ummu Sulaim adalah ibundanya dari Anas bin Malik. Hubungan kekerabatan ini kenapa? Karena Bani Najjar ini adalah paman-pamannya Nabi SAW. Karena tadi neneknya Nabi yang menikah dengan Hashim tadi namanya Salma itu dari Bani Najjar. Maka suatu kehormatan bagi Bani Najjar punya anak cucunya itu menjadi Nabi. Allah pilih menjadi Nabi. Nanti kisah selanjutnya detailnya akan kita pelajari insya Allah kalau sudah sampai di pembahasan hijrahnya Nabi nanti. Kemudian kisah yang kedua di sini adalah Abdul Muttalib, yaitu siapa? Syaibah yang dilahirkan ini tadi, yang dilahirkan oleh Salma di Yathrib, yang keluarganya Hashim di Makkah tidak mengetahui. Adapun Abdul Muttalib, qad alimna mimma sabaq anna siqayah wal rifadah ba'da Hashim sarat ila akhihi al-Muttalib. Nah, setelah Hashim itu wafat di Gaza, kelanjutan tanggung jawab untuk memberikan siqayah, air minum itu kepada para pengunjung haji, para jamaah haji yang berkunjung ke Ka'bah, itu kemudian dipegang oleh saudaranya yang namanya Muttalib ibn Abdi Manaf. Wa kana syarifan muta'an dza fadlin fi qaumihi. Beliau ini memiliki kemuliaan dan kehormatan di tengah-tengah kaumnya. Kanat Quraisyun tusammihi al-Fayad. Jadi orang-orang Quraisy memberikan gelar namanya al-Fayad lisakhaihi, karena dia begitu murah hatinya, begitu dermawannya, disebut Fayad. Fayad itu banjir. Banjir kenapa? Dia membanjiri orang itu dengan pemberian. Jadi gelar yang baik yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada Muttalib ini, saudaranya Hashim. Walamma shara Syaibah, ketika Syaibah yaitu Abdul Muttalib ini sudah sampai pada umurnya wasifan, dia sudah menjadi remaja, au fawqa dzalik, atau lebih dari umur seperti itu, sudah agak besar lagi gitu kan, ibnu sab'in au thamanin, sudah mencapai usia sekitar 7 tahun atau 8 tahun, sami'a bihi al-Muttalib. Muttalib ini mendengar kabar bahwasanya beliau punya ponaan di Madinah, yang mana ponaan ini adalah putranya Hashim dari pernikahannya dengan Salma. Farahala fi talabihi, maka beliau pergi ke Madinah, ke Yathrib, untuk mencari tahu keberadaan keponaannya ini, yang selama hampir 7 tahun, 8 tahun ini tidak diketahui satupun oleh keluarga Hashim yang berada di Mekah. Falamma ra'ahu fadat 'ainah, ketika ketemu
ngelihat ponaannya ini bercucuran air matanya siapa? Air matanya Muttalib ini. Teringat akan saudaranya dan rasa gembira, rasa harunya mendapati keponaannya, karena saudaranya Hashim ini saudara yang dicintainya oleh Muttalib. Ketika melihat ponaannya itu gembira bercampur haru rasa beliau, dan kemudian beliau menangis. Wa dhammahu, segera dipeluknya keponaannya itu, wa ardafahu ala rahilatihi, kemudian diboncengnya di belakang kendaraannya yang sedang ditungganginya ketika itu. Ketika digonceng, ingin dibonceng, ayo nak naik sama paman di sini. Nggak mau. Syaibah ini tadi nggak mau. Famtana'a hatta ta'dzana lahu ummuhu. Saya nggak mau sampai ibu saya mengizinkan. Fasa'alaha al-Muttalib. Kemudian Muttalib minta kepada ibunya Salma itu, antursilahu ma'ahu. Minta bahwasanya tolong izinkan anakmu ini ikut saya ke Mekah. Salma nggak mau. Famtana'at, Salma tidak memberikan. Enggak, ini anakku, aku yang ngasuh di sini. Tapi Muttalib kemudian menyampaikan kepada Salma, innama yamdi ila milki abihi. Ini saya bawa ke Mekah untuk menjadi pewaris bapaknya. Wa ila haramillah. Warisan bapaknya itu adalah pelayanan terhadap haramillah, pelayanan terhadap Baitullahil Haram. Ketika mendengar alasan yang demikian, bahwasanya anaknya itu adalah pelayan tanah haram nanti, untuk melanjutkan tugas ayahnya dulu, barulah diizinkan oleh Salma. Fa'adzinat lahu, diberikan izin. Faqadima bihi Makkata murtifahu ala ba'irihi. Maka datanglah Muttalib ini dengan membonceng Syaibah tadi di belakangnya. Dibonceng, naik kendaraannya, dibonceng di belakangnya. Faqalan nas, maka ketika orang-orang melihat Muttalib itu membawa anak kecil di belakangnya, disangkakan oleh orang-orang apa? Ini budaknya Muttalib. Maka disebutlah oleh orang-orangnya, hadza Abdul Muttalib, ini budaknya Muttalib. Nah, ini kisah sebab didapatinya gelar Abdul Muttalib itu, karena persangkaan orang Mekah, Muttalib ini bawa anak dari jauh, nggak tahu anaknya siapa ini kan. Ternyata dia adalah ponaannya. Orang-orang Mekah ketika itu mengatakan, hadza Abdul Muttalib, ini budaknya Muttalib. Maka dibantah ucapan tersebut oleh Muttalib sendiri. Muttalib mengatakan, waihakum, celakalah kalian gitu. Innama huwa bnu akhi, ini anak saudaraku Hashim. Wa bnu akhi Hashim. Setelah dijelaskan seperti itu, faqama indahu hatta tara'ra'a. Maka dirawatlah, diasuhlah Hashim bersama dengan Muttalib, Syaibah, bukan Hashim ya. Syaibah tadi diasuh oleh pamannya yang namanya Muttalib sampai beliau dewasa. Thumma innal Muttalib halaka biradman min ardil Yaman. Kemudian pada kelanjutan kisahnya, Muttalib ini ketika melakukan rihlah perjalanan ke mana? Ke Yaman, beliau wafat di sana, di satu wilayah yang namanya Radman. Fawaliya ba'dahu Abdul Muttalib. Maka diwarisilah kepemimpinannya Muttalib tadi dalam hal tanggung jawab melayani tamu-tamu Allah di Makkah itu yang melaksanakan ibadah haji. Tugas tanggung jawabnya selanjutnya dipegang oleh Abdul Muttalib. Fa aqama liqaumihi ma kana aba'uhu yaqumuna liqaumihim. Maka beliau melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab yang dahulu pernah diemban oleh Muttalib dan oleh kakeknya, yaitu oleh ayahnya, yaitu Hashim. Dilaksanakan oleh Abdul Muttalib itu tadi. Wa syarafa fi qaumihi syarafan lam yablughu ahadun min abaihi. Beliau mencapai suatu kemuliaan yang mana kemuliaan tersebut belum pernah didapati oleh ayah-ayahnya, oleh Hashim maupun pamannya yaitu Muttalib itu. Wa ahabbahu qaumuhu, dicintai oleh kaumnya. Wa 'azuma khataruhu fihim, haibahnya, wibawanya itu menjadi agung di tengah-tengah kaumnya. Ini kisah yang berkenaan dengan Abdul Muttalib. Ada waktu berapa nih? Oh, masih panjang. Kita lanjutkan kisahnya. Tadi
ketika Muttalib itu wafat, walamma matal Muttalib, ketika wafat Muttalib, wathaba Naufal ala arkahi Abdul Muttalib faghasabahu iyyaha. Naufal itu saudaranya Muttalib, masih anaknya Abdul Manaf juga, Naufal bin Abdi Manaf, itu merampas bagian wilayah sahah itu seperti ruangan yang khusus bagi Muttalib itu, yang diwariskan kepada Abdul Muttalib, itu dirampas oleh siapa? Oleh Naufal. Ketika dirampas oleh Naufal, Abdul Muttalib itu menuntut haknya, ini tanah warisanku, tempat ini tempat warisanku, kembalikan kepadaku. Nggak mau Naufal, pamannya sendiri Naufal nggak mau. Fasa'ala rijalan min Quraisyin an-nusrata ala ammihi, meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy untuk menolong dia menegakkan keadilan, mengembalikan haknya yang diambil pamannya ini, gitu kan. Tapi orang-orang Quraisy nggak ada yang berani. Faqalu la nudkhilu bainaka wa baina ammika, kita nggak mau ikut campur urusan ente sama urusan paman ente, nggak berani. Maka yang dilakukan Abdul Muttalib apa? Fakataba ila akhwalihi min Bani Najjar, beliau tulis surat kepada paman-pamannya dari Bani Najjar. Karena paman-pamannya itu yaitu saudara ibunya. Kan ibunya tadi Salma. Nah, saudara-saudara ibunya itu dari Bani Najjar tulis surat minta bantuan ini apa? Tanahnya ini dirampas sama Naufal, diserobot gitu kan. Ketika diserobot kelanjutan ceritanya, wasara khaluhu Abu Sa'ad ibn Adi fi thamanina raqiban, maka berangkatlah paman beliau yang namanya Abu Sa'ad ibn Adi membawa 80 orang penunggang kuda untuk membela keponakannya yang haknya itu dirampas sama pamannya Naufal itu tadi. Hatta nazala bil Abtah min Makkah, sampai di tempat yang namanya Abtah di wilayah Mekah. Fatalaqahu Abdul Muttalib, Abdul Muttalib baru menemui pamannya itu. Faqala al manzil ya khal, silahkan turun wahai pamanku, ayo istirahat nginap dulu di rumah saya. Faqala, maka pamannya tadi yang namanya Abu Sa'ad ibn Adi, la wallahi, tidak demi Allah, hatta alqa Naufalan, sebelum saya ketemu sama Naufal ini yang rampas tempat kamu ini. Arkah itu kalau diartikan secara bahasa tiang. Tiang itu apa ya? Tiang balairung, tempat pertemuan yang sebelumnya dimiliki Muttalib dan diberikan kepada Abdul Muttalib itu sebagai apa? Sebagai warisan dari ayahnya, itu diambil sama pamannya itu tadi. Enggak, sebelum saya ketemu Naufal. Mana sih yang namanya orangnya Naufal ini? Tsumma aqbala fawaqafa Naufal, baru melanjutkan perjalanan sampai ketemu Naufal. Di mana Naufal ketika itu? Wa huwa jalisun fil hajar ma'a masyayikhi Quraisy, lagi duduk-duduk di samping Hajarul Aswad, di samping Ka'bah bersama dengan petinggi-petinggi Quraisy pada saat itu. Fasalla Abu Sa'ad saifahu, dikeluarkan pedangnya ini, dihunuskan. Cek gitu kan. Faqala, maka Abu Sa'ad ibn Adi tadi, pamannya Syaibah, pamannya Abdul Muttalib, mengatakan, wa rabbil baiti la in lam tarudda ala bni ukhti arkahahu la umakkinanna minka hadas saif. Demi Allah, pemilik Ka'bah ini, kalau kamu enggak mengembalikan arkahnya atau ruangannya tempatnya Abdul Muttalib tadi, ini pedang ini saya cucuk ke kamu gitu kan. Sambil ditodongkan begitu pedangnya kepada Naufal. Orang-orang Quraisy nggak ada yang berani, itu diem. Karena memang Naufal yang salah kan pada saat itu. Memang Naufal yang salah merampas haknya ponaannya itu tadi kan. Faqala radattuha alaihi, iya aku kembalikan. Radattuha alaihi. Fa asyhada alaihi masyayikh Quraisy. Jadi ketika sudah dikembalikan itu, orang-orang Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy di situ sudah menyaksikan bahwasanya Naufal sudah mengembalikan hak dari keponakannya itu, yaitu Abdul Muttalib.
Thumma nazala ala Abdul Muttalib, baru disinilah beliau nginap di rumahnya Abdul Muttalib. Fa aqama indahu thalatha, nginap selama 3 hari di sana. Thumma i'tamara, kemudian beliau berumrah, wa raja'a ilal Madinah, dan kembali ke Madinah. Falamma jara dzalika halafa Naufal bani Abdi Syam ibn Abdi Manaf ala bani Hashim. Ketika peristiwa ini terjadi, disinilah nanti mulainya permusuhannya antara Naufal dengan keturunannya Bani Hashim. Naufal itu meminta kongsi persekutuan dengan Abdus Syam. Abdus Syam ini saudaranya juga, sama-sama anaknya Abdul Manaf. Nanti Abdus Syam ini yang punya putra namanya Umayyah. Umayyah yang punya putra namanya Harb. Harb nanti punya putra Abu Sufyan. Abu Sufyan dia dari Bani Abdus Syams. Nah, jadi anaknya Abdul Manaf nanti akan menjadi dua kubu. Kubu yang pertama yaitu Hashim dengan Muttalib. Keturunannya Bani Hashim dan keturunannya Muttalib ini begini, saling menguatkan satu sama lain. Nah, adapun nanti Abdus Syam dengan Naufal, keturunannya nanti juga begini gitu kan. Yang mana kedua-duanya nanti bersaing. Nah, semenjak peristiwa ini bahwasanya Abdul Muttalib dapat bantuan dari pamannya itu tadi. Nah, sampai di sini kisah kepahlawanan paman-pamannya Abdul Muttalib di sini untuk membela hak keponakannya ini didengar oleh kabilah Khuza'ah. Walamma ra'at Khuza'ah nasra Bani Najjar li Abdul Muttalib qalu nahnu waladnahu kama waladtumuh. Kata Khuza'ah apa? Kami, ini kan tadi sebelumnya sudah disebutkan Abdul Muttalib itu dicintai kaumnya kan. Nah, kemudian pamannya itu dengki, dirampas hak kepemilikannya itu. Nah, orang-orang Arab yang lainnya itu mencintai siapa? Mencintai Abdul Muttalib. Banyak yang senang sama Abdul Muttalib, termasuk Bani Khuza'ah. Ketika melihat Bani Najjar membelanya seperti itu, karena apa? Karena Bani Najjar adalah keluarga dari ibunya Syaibah. Bani Khuza'ah juga merasa demikian. Kami juga ikut melahirkan dia gitu loh. Kami juga ikut melahirkan Abdul Muttalib. Nahnu waladnahu, kami melahirkannya juga. Kama waladtumuhu, sebagaimana kalian wahai Bani Najjar juga melahirkan dirinya. Fanahnu ahaqqu binasrihi, kami lebih berhak untuk menolong Abdul Muttalib. Kenapa demikian? Wa dzalika anna ummu Abdi Manaf minhum, karena ibunya Abdul Manaf, kakeknya lagi yang kakeknya dari ayah dari Hashim. Abdul Manaf ini dilahirkan dari seorang ibu, dia wanita dari Bani Khuza'ah. Kalau begitu kami lebih berhak menolong Abdul Muttalib karena neneknya lebih tua lagi, yaitu dari Khuza'ah. Kalau neneknya yang ini saja kalian sebagai Bani Najjar menolongnya, kami juga akan menolongnya. Fadakhalu Darun Nadwah, kemudian masuk kepada Darun Nadwah, tempat pertemuan orang-orang Quraisy secara umum. Wahalafu Bani Hashim, disitulah kemudian terjadi perjanjian persekutuan antara Bani Hashim dengan Khuza'ah ala Bani Abdi Syam wa Naufal, untuk membela Bani Hashim kalau nanti suatu saat Bani Abdi Syam dengan Bani Naufal ini mencederai dan merampas hak-haknya Bani Hashim. Wa hadzal hilfu huwa alladhi shara sababan li fathi Makkah kama sayati. Perjanjian damai ini, yaitu perjanjian persekutuan antara Khuza'ah dengan Bani Hashim ini nanti akan ada hubungannya dengan peristiwa Fathu Makkah. Yang mana nanti di peristiwa Fathu Makkah, Bani Khuza'ah itu diserang sama Bani Bakr. Di situ yang menjadi sebab Nabi SAW nanti menegakkan hujahnya bahwasanya Makkah memang sudah harus dibebaskan. Terjadi Fathu Makkah, nanti kisahnya akan berlanjut lagi. Nah, ini yang dapat kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini. Insya Allah nanti kisah-kisah yang ada ini satu dengan yang lainnya itu saling terkait satu sama lain. Jadi kalau sebagian dari kita nanti melihat Sirah Nabawiyah itu sepenggal-sepenggal saja pada episodenya dan belum melihat episode sebelumnya, itu nanti akan kurang mudeng, akan kurang nyambung gitu. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu kan?
Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.